Shalom jemaat yang terkasih di dalam Tuhan. Renungan hari ini saya beri judul Kelahirannya Memulihkan. Saya akan bacakan 3 bagian firman Tuhan dari Lukas pasal 1 ayat 30. Demikian bunyinya. Kata malaikat itu kepadanya, "Jangan takut hai Maria, sebab engkau beroleh kasih karunia di hadapan Allah." Satu bagian lagi dari Matius pasal 1 ayat 20 berbunyi demikian. Tetapi ketika ia mempertimbangkan maksud itu, malaikat Tuhan nampak kepadanya dalam mimpi dan berkata, "Yusuf anak Daud, janganlah engkau takut mengambil Maria sebagai istrimu, sebab anak yang di dalam kandungannya adalah dari Roh Kudus." Kemudian satu bagian lagi dari Lukas pasal 2 ayatnya yang ke-10 sampai 11. Demikian bunyinya. Lalu kata malaikat itu kepada mereka, "Jangan takut, sebab sesungguhnya aku memberitakan kepadamu kesukaan besar untuk seluruh bangsa. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud." Saudara, bagi semua orang, tahun 2021 ini adalah tahun yang tidak mudah. Saya tidak tahu pasti apa yang saudara alami hari ini. Kejadian-kejadian apa yang saudara hadapi, kehilangan-kehilangan apa yang menyesakkan saudara, kerugian-kerugian apa yang harus saudara tanggung, apa saja bisa terjadi. Dan mungkin sekarang saudara sedang membutuhkan pemulihan, butuh diyakinkan, butuh disembuhkan, butuh dibangkitkan, butuh kepastian tentang hidup hari ini dan hidup yang akan datang. Berita Natal menjawab kebutuhan saudara. Berita Natal menyatakan kepada kita bahwa pada malam kelahiran Kristus, Allah berkenan melawat umatnya, datang kepada mereka untuk membebat luka hati, memulihkan dari keterhilangan, membangkitkan dari keterpurukan, menyembuhkan yang sakit, memberi kepastian dan pengharapan bagi mereka yang bimbang akan hidup ini. Kepada Maria, Yusuf dan para gembala, para malaikat itu mengucapkan frase yang sama. Jangan takut. Frase jangan takut di sini memiliki arti. Yang pertama, supaya mereka, Maria, Yusuf dan para gembala, benar-benar secara literally tidak takut. Jangan takut. Dalam arti bahwa ketika mereka melihat dan berjumpa dengan malaikat Tuhan yang datang kepada mereka. Sebab bisa saja mereka merasa akan ada peristiwa apa karena malaikat Tuhan datang kepada mereka. Apakah mereka sedang mengalami penghukuman dan lain sebagainya. Oleh sebab itu malaikat dengan jelas berkata, "Jangan takut," kepada Maria, Yusuf dan para gembala itu. Kemudian yang kedua, supaya mereka, Maria, Yusuf dan para gembala, benar-benar tidak takut menghadapi kenyataan hidup yang akan datang kepada mereka. Kepada Maria, Yusuf yang akan menjadi orang tua dari bayi istimewa ini. Kepada para gembala yang akan jadi juru berita dari kelahiran bayi istimewa ini. Resiko dan konsekuensi yang akan mereka hadapi tidak mudah. Setelah berita itu tersebar, mereka bisa dianggap halu. Menyebarkan berita hoax, pansos, cari sensasi, cari keuntungan finansial, dan lain sebagainya. Hidup mereka akan menjadi tidak mudah karena berita ini. Dan yang ketiga, supaya saudara dan saya, kita semua tidak menjadi takut dan tidak terus-menerus hidup dalam ketakutan untuk apapun yang saudara dan saya harus hadapi hari ini. Kenapa kita tidak boleh takut? Dikatakan di Lukas pasal 2 ayat yang ke-10 dan 11, sebab ada kesukaan besar, ada berita besar, ada penggenapan dari nubuatan para nabi, ada realisasi dari janji kedatangan Mesias, Sang Juru Selamat yang akan membawa pembebasan atas hutang dosa manusia. Kesukaan besar ini bicara tentang Sang Sumber Berkat, Sang Sumber Hidup yang berkenan datang untuk melawat umatnya, memulihkan orang-orang yang dikasihinya dan yang pastinya akan bisa melakukan banyak hal, sanggup menolong saudara dan saya,
memberikan pemulihan, kepastian, pengharapan bagi siapapun yang percaya kepadanya, dan untuk apapun yang jadi persoalan kita hari ini. Saudara, Allah akan memberikan kemenangan dan pemulihan kepada saudara. Jadi jangan takut untuk apa yang akan kita hadapi nanti. Jangan khawatir untuk apapun yang Tuhan izinkan terjadi dalam hidup kita. Jangan kehilangan pengharapan, karena Kristus sudah lahir untuk kita. Untuk utang dosa kita yang besar sudah diselesaikan, apalagi untuk soal-soal kecil dalam hidup kita. Bagian yang harus kita kerjakan adalah tetap taat, tetap setia, berlomba-lomba memuliakan Kristus melalui hidup kita. Percaya 100% kepada Dia, pencipta dan pemilik hidup kita. Tuhan Yesus menolong kita semua. Mari kita berdoa. Tuhan yang baik, kami bersyukur karena kelahiran Kristus melawat setiap kami. Kami bersyukur karena kelahiran Kristus memulihkan diri kami. Kami yang takut, kami yang khawatir, kami yang putus asa, kami yang kehilangan arah, bahkan mungkin kami yang kehilangan pengharapan. Tuhan tolong melalui berita Natal ini untuk melihat dengan jelas kemurahan Tuhan yang nyata atas hidup kami. Tuhan, tolong kami masuk di tahun yang baru ini. Mantapkan langkah kaki kami untuk terus memandang kepada Engkau. Percaya 100% kepada Engkau. Berharap akan kasih setiamu. Sambil terus kami memperbaiki diri kami. Mengajar diri kami. Mempush diri kami sedemikian rupa. Supaya kami terus taat, terus setia, terus berjalan hanya bersama dengan Engkau. Tolonglah setiap kami Tuhan. Tolonglah kami. Kami lemah dan tidak berdaya. Kami membutuhkan Engkau di dalam hidup kami. Terima kasih. Terima kasih berita Natal menjawab kebutuhan kami. Terima kasih karena kami terus diyakinkan bahwa kelahiran-Mu memulihkan setiap kami. Terpujilah Engkau. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.